Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, NIM 19043014. Saya dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Apakah Big Data benar-benar menjadi masalah tersendiri, atau apakah penggunaan, kontrol, dan keamanan data merupakan masalah yang sebenarnya? Berikan contoh spesifik untuk mendukung jawaban Anda. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari Big Data itu sendiri. Menurut Dumbbell 2012, Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada. Di sini, Big Data tidak menjadi masalah tersendiri, karena ini merupakan aspek yang sangat berharga bagi sebagian besar perusahaan di dunia. Walaupun perusahaan tersebut harus menginvestasikan jutaan atau lebih pada database dan perangkat lunak yang dapat memproses Big Data ini. Big Data memungkinkan perusahaan untuk memiliki akses ke informasi yang berharga yang mereka butuhkan agar bisnis mereka berhasil. Masalah sebenarnya adalah pada skala penggunaan, kontrol, dan keamanan data. Keamanan dunia maya adalah salah satu masalah terbesar yang sedang meningkat. Contohnya adalah serangan keamanan pada target. Peretas akan mencuri semua informasi yang tersimpan dalam basis data target, termasuk informasi pelanggan seperti informasi kartu kredit, nama, alamat, identitas, jaminan sosial, dan banyak lagi. Sehingga yang menjadi masalahnya sebenarnya ialah keamanan dan kontrol dunia maya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apa implikasi dari memiliki titik data yang salah di Big Data? Apa implikasi dari data pelanggan yang salah atau terduplikasi? Dan seberapa berharganya keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah yang berasal dari data yang salah? Poin data yang salah dalam Big Data dapat menyebabkan perusahaan membuat keputusan bisnis berdasarkan poin yang salah ini, yang dapat berdampak negatif pada perusahaan. Efek negatif juga dapat terjadi dengan data pelanggan yang salah dan duplikat, karena hal ini dapat mempengaruhi seberapa baik atau buruk suatu perusahaan dapat berhubungan dan bersosialisasi dengan pelanggannya. Informasi yang salah yang berasal dari data yang salah dapat dengan mudah membalikkan bisnis. Contohnya ialah jika seorang karyawan lupa memperbarui database dengan apa yang dibutuhkan bisnis untuk mendapatkan stok, maka bisnis mungkin akan kehilangan pelanggan karena mereka akan mencari tempat lain yang masih memiliki stok tersebut. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan mengapa manajemen master data sangat penting di perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu master data. Master data adalah informasi bisnis terpenting yang berkaitan dengan transaksi dan analitis operasi perusahaan. Manajemen data master adalah kombinasi dari aplikasi dan teknologi yang mengkonsolidasikan, membersihkan, menambah data perusahaan, dan mensinkronisasikan dengan semua aplikasi, proses bisnis, dan alat-alat analisis. Manajemen data master sangat penting bagi perusahaan yang memiliki banyak sumber data. Hal ini karena memungkinkan perusahaan untuk memiliki semua data mereka di satu tempat sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses data tanpa harus menelusuri seberapa sumber data untuk mendapatkan informasi. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Balzan.
Yang pertanyaan pertamanya yaitu apa itu virtualisasi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar. Sebelumnya, virtualisasi itu adalah pembuatan versi virtual sumber daya komputasi seperti sistem operasi, server, perangkat penyimpanan, atau sumber daya jaringan. Kebanyakan dunia bisnis telah mengembangkan seperangkat alat analisis data besar yang canggih, tetapi tidak semuanya mendukung prinsip virtualisasi data besar. Dengan data besar memungkinkan perusahaan untuk menvirtualisasikan data sehingga dapat disimpan secara efisien dan hemat biaya. Virtualisasi data besar ini bertujuan untuk menggabungkan semua lokasi terdistribusi ini menjadi satu elemen virtual yang mudah. Peningkatan kecepatan jaringan dan keandalan jaringan telah menghilangkan keterbatasan fisik untuk dapat mengelola sejumlah besar data dan kecepatan yang dapat diterima. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu komputasi terdistribusi dan bagaimana hal itu membantu mendorong era data besar? Komputasi terdistribusi merupakan suatu bentuk dari komputasi paralel. Tetapi komputasi paralel sangat umum digunakan untuk menggambarkan bagian-bagian program yang berjalan secara simultan pada banyak prosesor dan dalam komputer yang sama. Tujuan utama dari sistem komputasi terdistribusi adalah untuk menghubungkan para pengguna dan sumber daya dalam cara yang transparan, open dan scalable. Idealnya, ini akan membuat sistem lebih fault tolerant daripada sistem komputer standalone. Komponen kunci dari data besar adalah lingkungan komputasi terdistribusi yang berbagi sumber daya mulai dari memori hingga jaringan, hingga penyimpanan. Dengan komputasi terdistribusi, komputer individu terhubung ke jaringan bersama di seluruh wilayah geografis dan bekerja sama untuk menjalankan beban kerja atau proses komputasi seolah-olah mereka adalah satu lingkungan komputasi tunggal. Pertanyaan yang ketiga adalah mengapa bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi? Hal ini sebuah bisnis menjadi kaya data tetapi miskin informasi karena kebanyakan perusahaan itu hanya mengumpulkan data setiap harinya tanpa adanya cara atau proses yang jelas untuk memilah atau menganalisis sehingga menghasilkan informasi yang berarti. Penyebab lainnya yaitu karena perusahaan tidak mampu atau kesulitan dalam mengolah data-data tersebut, sehingga hanya sedikit informasi penting yang dihasilkan. Karena pengolahan data juga membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang cukup besar. Sehingga ini akan menyebabkan suatu perusahaan atau organisasi kaya akan data tetapi miskin akan informasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu gudang data dan mengapa bisnis ingin menerapkannya? Gudang data adalah sistem yang menyimpan data dari database operasional perusahaan serta sumber eksternal. Platform gudang data berbeda dari database operasional karena mereka menyimpan informasi historis sehingga memudahkan para pemimpin bisnis untuk menganalisis data selama periode waktu tertentu. Platform gudang data juga mengurutkan data berdasarkan subjek yang berbeda, seperti pelanggan, produk, atau aktivitas bisnis. Mengapa bisnis ingin menerapkannya adalah karena akan banyak keuntungan yang diperoleh nantinya, di antaranya yaitu memudahkan dan membantu dalam membuat keputusan bisnis yang baik. Karena dengan gudang data meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam mengakses kumpulan data yang berbeda dan mempermudah pengambilan keputusan perusahaan untuk memperoleh wawasan yang baik, memandu strategi bisnis dan pemasaran yang membedakan mereka dari pesaing mereka. Selain itu,
Gudang data memungkinkan para pemimpin bisnis untuk dengan cepat mengakses aktivitas historis organisasi mereka dan mengevaluasi inisiatif yang telah berhasil atau tidak berhasil di masa lalu. Hal ini memungkinkan eksekutif untuk melihat di mana mereka dapat menyesuaikan strategi mereka untuk mengurangi biaya, memaksimalkan efisiensi, dan meningkatkan penjualan untuk meningkatkan laba mereka. Baik, yang selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kasus. Pertanyaan pertamanya yaitu, tentukan masalah yang dijelaskan dalam kasus ini dan seberapa serius masalah ini. Dari kasus tersebut menjelaskan bahwa tentang penembakan massal yang dilakukan oleh Kelly terhadap para jemaat yang berkumpul untuk kebaktian Minggu pagi di Texas. Serangan yang dilakukan Kelly yaitu berupa penembakan massal dengan menggunakan senapan semi otomatis Ruger AR-556. Dalam beberapa menit, Kelly telah membunuh 26 orang dan melukai 20 lainnya. Kelly kemudian ditemukan tewas dengan luka tembak yang ditimbulkannya sendiri. Tindakan Kelly ini kemudian tercatat sebagai penembakan massal paling mematikan oleh seorang individu di Texas. Yang menjadi masalah utama dalam kasus ini adalah kegagalan dalam mencatat data atau informasi yang penting. Dalam sistem peradilan, menyimpan catatan tentang perilaku buruk sebelumnya sangat penting. Jika sistem gagal mencatat informasi ini dalam database, akan ada konsekuensi berat. Masalah lainnya yaitu kurangnya pemeriksaan kredensial oleh dealer senjata api berlisensi federal terhadap Kelly. Sebenarnya Kelly dilarang oleh hukum untuk membeli atau memiliki senjata api dan amunisi karena hukuman kekerasan dalam rumah tangga tahun 2012 di pengadilan militer saat dia bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Sistem pemeriksaan instan nasional seharusnya menandai setiap pembeli senjata potensial yang termasuk dalam berbagai kategori yang melarang penjualan termasuk buronan, pejabat yang dihukum, atau mereka yang dipecat secara tidak hormat dari militer. Pertanyaan selanjutnya yaitu faktor manajemen, organisasi, dan teknologi apa yang terkontribusi terhadap masalah ini. Yang pertama itu kontribusi manajemen, yaitu kurangnya komunikasi dalam memperbarui screening latar belakang FBI. Dalam kasus ini, kontrol yang memadai itu pemeriksaan latar belakang database NCIC dan catatan tidak tersedia untuk mencegah Kelly membeli senjata. Selanjutnya yaitu kontribusi organisasi, yaitu organisasi tidak dapat membuat garis besar situasi kritis yang efektif yang seharusnya ditunjukkan dalam catatan database penyaringan FBI. Organisasi perlu mengidentifikasi dan memperbaiki data yang salah dan menetapkan rutinitas yang lebih baik untuk input dan pengeditan. Dalam pengolahan data, perlu dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Karena data yang tidak akurat, tidak tepat waktu, atau tidak konsisten dengan sumber informasi lain yang menyebabkan keputusan yang salah atau bahkan memungkinkan hasil yang berbeda. Selanjutnya yaitu kontribusi teknologi. NCIC adalah clearinghouse elektronik untuk data kejahatan yang dapat disadap oleh hampir setiap badan peradilan pidana di seluruh negeri. Hal ini membuat sistem sempurna untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang dan laporan dengan cepat. Pertanyaan yang terakhir yaitu apa dampak politik dan sosial dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NCIS. Dalam politik, pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS
di mana pemeriksaan senjata, sistem pemeriksaan latar belakang kriminal internasional saat ini, dan program investigasi latar belakang keamanan nasional yang berdampak pada keandalan dan kualitas persetujuan dan proses putusan. Sehingga hal ini mempengaruhi peraturan pemerintah tentang apa yang harus dicatat di NICS. Hal ini akan mempengaruhi kebijakan dan proses untuk mengelola ketersediaan, kegunaan, integritas, dan keamanan data. Dampak sosialnya yaitu dari pencatatan yang tidak lengkap dalam database FBI, NCIC, dan NICS, yaitu dapat membuat nasional menyediakan sumber daya dan dapat membuat salah menilai dalam kasus. Orang yang percaya basis data pencatatan nasional menyediakan sumber daya dan mengumpulkan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan informasi catatan yang bergantung pada catatan yang sama, yang akan mengalami kesenjangan yang mengakibatkan konsekuensi yang berpotensi bencana. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.